Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana caranya menjaga dan bahkan meningkatkan, memperbesar keikhlasan dalam hati kita ketika kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini adalah amalan yang panjang kan, yang menghafal Al-Quran ini. Bukan amalan yang sebentar, yang hanya 1-2 jam. Tapi ini amalan yang bisa berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Maka dibutuhkan sekali untuk kita bisa menjaga terus keikhlasan kita. Bahkan kalau perlu kita bisa meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah dalam proses kita menghafalkan Al-Quran ini. Kalau sampai keikhlasan ini berkurang, apalagi sampai hilang, maka bukan kebaikan yang akan kita dapatkan, tapi bahkan laknat dari Al-Quran kalau sampai kita menghafalkan Al-Quran bukan karena Allah. Maka ini perlu dijaga. Kemarin sudah kita bahas ada dua hal kan sudah. Insya Allah yang kita bahas sekarang adalah yang ketiga nih, bagaimana caranya agar kita bisa selalu ikhlas. Nah, yang ketiga ini adalah perbanyak mengingat mati atau perbanyak mengingat akhirat, sahabat ya. Nah, sahabat, kenapa ini perlu sekali dzikrul maut dan dzikrul akhirah dalam rangka kita mendapatkan keikhlasan ini? Karena seseorang yang banyak mengingat kematian, banyak mengingat akhirat, artinya pikirannya ada di akhirat sana. Artinya, pikirannya terhadap dunia ini lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan kebanyakan orang. Nah, sementara kan biasanya yang membuat kita tidak ikhlas itu adalah pikiran kita ada di dunia. Pikiran kita ada di dunia ini. Kita baca Quran, kita baca Quran. Kalau pikiran kita ada pada teman kita, maka kita akan membaca Al-Quran itu karena teman. Atau pikiran kita ke ustadz kita, maka kita membaca Al-Quran tadi karena ustadz. Tapi kalau saat kita membaca Quran yang kita ingat apa? Neraka Allah misalnya yang begitu mengerikan. Yang kobarannya begitu, apinya berkobar begitu besarnya. Yang orang di dalamnya disiksa tanpa henti. Bertahun-tahun, berabad-abad, ribuan tahun bahkan atau bahkan jutaan tahun, bahkan nggak ada batasnya. Kalau yang kita ingat itu, maka kita akan membaca Al-Quran untuk apa? Karena takut kita dengan neraka Allah, bukan karena yang lain jadinya. Kalau kita baca Al-Quran yang kita ingat apa? Betapa mengerikannya yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar, hari ketika di padang mahsyar, hari ketika dihitung amalan seluruh manusia. Saat itu manusia berdiri di situ selama 40 tahun hitungan akhirat dengan matahari yang ada di dekatnya. Maka insya Allah kalau kita baca Al-Quran, kita ingat dengan peristiwa seperti itu yang begitu mengerikannya. Maka kita akan baca Al-Quran karena inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Akan karena takut kita dengan hari yang berbuka masam semua manusia. Maka kita ingin terhindar dari kengerian hari itu dengan kemudian kita membaca Al-Quran. Nah, kalau yang kita ingat adalah surganya Allah saat kita membaca Al-Quran, maka yang akan kita kejar membaca Al-Qurannya adalah untuk mendapatkan surganya Allah. Dan yang lainnya ya, ngerinya peristiwa sakaratul maut misalnya. Atau kubur misalnya yang sering kita ingat. Maka insya Allah kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan keselamatan di akhirat sana. Bukan cuma sekedar kesenangan duniawi ini. Karena kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kesejahteraan di akhirat sana, kalau kita melakukan suatu amal, maka itu sudah termasuk dalam keikhlasan. Maka seberapa sering kita mengingat akhirat, seberapa sering kita mengingat kematian, maka seperti itu jugalah kita akan mendapatkan keikhlasan, apalagi masa pandemi kayak gini kan ya. Betapa seringnya kita mendengar berita kematian, betapa seringnya kita mendapat berita kematian. Maka ini adalah saat yang paling tepat untuk kita sering mengingat kematian. Karena kematian itu lebih terasa dekatnya kepada diri kita. Karena betapa banyaknya teman kita, kenalan kita yang sehat, tiba-tiba akhirnya keok langsung meninggal dunia di saat pandemi ini.
Maka ini benar-benar untuk menjaga keikhlasan kita. Menjaga keikhlasan kita. Makanya Rasulullah SAW sering sekali menyuruh umatnya, menyuruh sahabatnya untuk aksiru min dzikri hazimil lazzat. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Perbanyak mengingat kematian. Karena dengan itu salah satu adalah cara untuk kita bisa terus menjaga keikhlasan kita. Akhirnya kita melakukan amalan tadi untuk selamat setelah kematian kita nantinya. Ini yang ketiga, sahabat. Dan yang keempat, cara agar kita selalu ikhlas ini adalah kita berteman dengan mereka yang ikhlas, mukhlisin. Dengan para mukhlis atau mukhlisin ini. Carilah teman-teman yang kita lihat kesehariannya begitu ikhlasnya. Dalam amalannya begitu ikhlasnya. Karena apapun yang namanya teman ini akan menular ke teman kan ya. Itu hal yang niscaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang atas agama atau kebiasaan temannya, kebiasaan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan juga temannya ini. Tapi kalau teman dekatnya ini jelek, maka insya Allah akan kita dapatkan juga kejelekan dari teman kita ini. Maka kalau misalnya kita pengen ta'aruf seorang akhwat, lihat aja siapa teman dekatnya, si akhwat yang ingin kita ta'arufin ini. Kalau kita lihat teman dekatnya baik, insya Allah nih akhwat baik. Kalau teman dekatnya ternyata kurang baik, ya insya Allah yang kita pengen ta'arufin ini juga kurang baik juga. Karena pengaruh teman ini luar biasa sekali. Pengen apa yang kita dapatkan dari sesuatu, maka carilah teman yang biasa dengan sesuatu itu. Kita pengen ahli komputer, temen aja sama ahli komputer. Insya Allah lama-lama kita akan bisa dengan sendirinya mengoperasikan komputer. Kita pengen ahli montir, memperbaiki kendaraan, reparasi kendaraan, cari aja temennya kayak gitu. Temen aja dengan ini. Karena nanti pembicaranya juga nggak jauh-jauh dari itu. Nggak jauh-jauh dari reparasi kendaraan, nggak jauh-jauh dari komputer, nggak jauh-jauh. Kerjaannya juga seperti itu juga, nggak jauh-jauh. Nah, kalau kita punya teman yang ikhlas, insya Allah akan benar-benar cepat menularnya keikhlasan yang biasa dilakukan oleh teman kita ini. Dia nggak terpengaruh dengan kondisi sekitarnya, dia tetap dengan amalan yang biasa dia lakukan. Mau orang lain kayak gimana, dia tetap aja. Mau dikata-katain juga, dia tetap aja. Nah, kalau kita dapat teman kayak gini, jangan dilepasin deh. Di akrabin, kalau kita ketemu teman yang kayak gini. Mana dia, kita ada gitu. Itu bahasa ininya aja sih ya. Karena kita butuh sekali yang namanya pribadi yang ikhlas ini. Maka kalau kita dapat dengan teman yang ikhlas ini, maka temenin aja terus ini orang. Insya Allah lama-lama akan nular. Orang yang setiap harinya, setiap aktivitasnya selalu dibarengi dengan keikhlasan. Dia nggak butuh pujian orang. Dia nggak butuh, dia nggak takut dengan cacian orang. Wala yakhafuna laumata laim. Dia nggak butuh dengan hartanya orang. Yang dia butuhkan hanya adalah pujian, sanjungan, ridhonya Allah saja. Kalau ketemu orang seperti ini, maka temenin terus orang kayak gini. Nah, yang kelima, sahabat, kalau kita pengen selalu dalam keikhlasan ini, maka mintalah terus kepada Allah agar Allah memberikan keikhlasan ini kepada kita. Karena ini juga yang beberapa kali diungkapkan oleh iblis ketika dia bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu Bani Adam atau anak cucu Adam. Nah, dia mengecualikan orang yang nggak akan bisa dia ganggu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang dari mereka yang engkau ikhlaskan, Jadi dari bahasanya iblis yang Allah kutip dalam beberapa ayat. Misalnya di surat Al-Hijr bisa kita lihat, surat Shad misalnya bagian terakhir itu. Maka yang bisa memberikan keikhlasan ini atau kita bisa mendapatkan keikhlasan ini adalah anugerah dari Allah semata.
Bagaimanapun kita berusaha untuk ikhlas tadi, tapi kalau Allah nggak ngasih ikhlas itu kepada kita, maka kita nggak akan bisa ikhlas. Maka dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW juga bersabda, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ini katanya Allah yang dibahasakan oleh Rasulullah SAW kan ya. Ikhlas itu adalah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku. Istauda'tuhu qalban man ahbabtu min ibadi. Aku akan meletakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku yang kucintai. Maka minta terus kepada Allah, jangan bosan minta, ya Allah berikanlah aku selalu keikhlasan ya Allah. Ya Allah aku nggak akan bisa ikhlas ya Allah tanpa pertolonganmu ya Allah. Maka berikanlah selalu keikhlasan itu ke dalam hatiku ini ya Allah. Bimbinglah aku untuk selalu menjadi hamba-hambamu yang mukhlasin ya Allah. Atau misalnya dalam doanya dalam bahasa Arab ini kan, ya Allah marzuqnil ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi sa'iril amal. Ya Allah, berikanlah aku keikhlasan pada proses mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan pada setiap amal yang kulakukan. Maka minta terus kepada Allah agar kita dikaruniai keikhlasan ini. Jangan capek, jangan sampai terhenti kita minta keikhlasan ini kepada Allah dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam setiap waktu-waktu kita. Maka insya Allah Allah akan memberikan keikhlasan itu kepada kita. Kalau kita nggak mau minta sama Allah, maka Allah nggak akan ngasih kepada kita. Maka mintalah terus, jangan cuma yang dipinta itu masalah dunia, jangan ya. Yang lebih kita perlu ini adalah masalah hati kita ini, agar Allah membimbing hati kita, agar Allah memperbaiki kondisi hati kita, agar Allah memperbaiki kondisi jiwa kita. Begitu saja sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.